Halo Grid Squad, welcome back to Grid Sharing Season 3 bersama saya Dinggawati Tito. Dan hari ini kita bersama-sama dengan dua anak muda yang ganteng-ganteng, yaitu pertama adalah Brian yang sudah tidak asing lagi sebagai gadget entusias, dan juga beliau sudah sering banget berbagi insight di YouTube dan juga di sosial media, dan juga menjadi rujukan tech lovers untuk mencari tahu apa sih trennya saat ini. Dan juga selain Brian, kita juga ada Aris, yang mana anak muda ini adalah head of product kita di Affinity, terutama di gadget, dan dia juga salah satu yang begitu antusias mengikuti tren daripada gadget yang ada saat ini di market di Indonesia. Apa kabar Brian? Baik, terima kasih Selamat sudah datang diundang di acara kami, dan hari ini mungkin kita akan berbincang-bincang mengenai tren terutama gadget yang menjadi topik yang nggak habis-habis dibahas, dan kita tahu bahwa hampir semua orang tidak bisa lepas daripada gadget. Selamat datang di acara kami Brian, dan pengen tahu aja, dan juga mungkin audiens di luar sana juga pengen tahu sudah berapa lama Brian itu menjadi reviewers gadget. Kalau berapa lama, udah dari sekitar tahun 2020. Jadi dulu tuh background sebagai fotografer, jadi motret buat wedding dan sebagainya. Tapi pas 2020 itu kan sempat ada COVID kan. Dan itu akhirnya saya cari peluang gimana nih supaya tetap bisa bekerja, tapi nggak harus mobilitas kemana-mana, karena dulu kan ribet ya. Jadi akhirnya mulailah YouTube di tahun 2020. Berawal dari situ. Yeah. Dan kamu pernah nggak sih mereview bahwa audiens itu menonton kamu itu sebenarnya yang dicari apa? Apakah mereka pengen tahu perkembangan teknologinya seperti apa? Kemudian sebelum mereka membeli gadget, mungkin dia membuka YouTube kamu dulu. Apa yang dicari audiens sebenarnya? Kalau dari pengalaman saya sih ada dua hal sih. Pertama, kalau misalnya di YouTube channel saya itu biasanya kalau review, orang mencari dari sisi hardware itu apakah ini worth it atau enggak gitu. Itu kata kunci yang selalu dicari. Jadi kalau misalnya mau beli gadget baru, orang pengen beli sesuatu yang worth it lah gitu. Sesuai dengan harga yang mereka bayar, mereka mau dapat value yang bagus gitu. Terus kalau dari sisi software juga biasanya cukup banyak juga peminatnya di channel saya, karena mereka pengen tahu gimana sih cara pakainya yang benar, gimana cara bisa maksimalin software yang ada di HP mereka, di laptop dan sebagainya gitu. Tapi memang benar ya, kalau saya pribadi Bu, kalau misalnya main ke YouTube gitu ya, kalau mau membeli sesuatu itu, kalau untuk kaum mending kayak saya memang saya pasti mikirnya tuh worth it atau enggak. Jadi perbandingan harga sama fitur gitu ya. Jadi dengan harga yang sama, fiturnya berbeda, itu kan mempengaruhi kita juga gitu kan ya. Makanya untuk kaum mending itu penting banget kayak gitu Bu. Jadi kita tuh spending uang worth it gitu. Jadi kita benar-benar beli barang yang kita pengen gitu kan. Terus kemudian juga selain itu biasanya kita tuh mau ngelihat real life testnya. Nah biasanya kalau untuk kayak Mas Brian ini kan pasti kan mereka udah ngetes sendiri tuh. Yeah. Sedangkan kalau untuk spesifikasi kan sebenarnya kita bisa baca sendiri kan di box atau di internet website, gitu ya. Tapi kan real life testnya itu yang kita mau tahu gimana gitu misalnya. Nah kemudian juga selain itu, kita juga mau lihat juga tuh Bu, yang si komentar-komentar netizen. Biasanya kan mereka kan juga yang masuk situ kan mereka pengalaman pribadi juga kan mereka komen. Jadi ya itu semua yang biasanya bikin kita tuh memang mau nonton tech reviewer kayak Mas Brian ini sih gitu. Nah, sebenarnya nih Mas Brian nih, aku pernah baca juga orang Indonesia tuh 70% itu mereka minimal nonton 2 video sebelum mereka decide untuk beli atau enggak. Jadi memang peran tech entusias ini tuh penting memang Bu gitu. Nah kalau menurut Mas Brian kira-kira nih tren yang kayak gini nih bakal lanjut gak ke depannya nih Mas? Kalau menurut saya sih bakal terus lanjut sih. Karena saya pribadi juga kayak gitu. Jadi kalau sebelum beli misalnya laptop baru atau HP baru, biasanya saya sendiri pun nonton reviewnya lagi gitu. Sebanyak-banyaknya, apalagi kalau misalnya cobain merek baru atau apa, itu biasanya bakal dicari dulu reviewnya, bahkan sebanyak-banyak deh supaya bisa tahu gitu, tahu sampai detail
Iya. Gitu. Termasuk saya. Jadi kalau ada masalah di HP, gua akan cari topik yang dibahas mengenai masalah itu. Kenapa? Walaupun aku nggak ngerti perbaiki, tapi minimal gue tahu, oh ini parah apa enggak gitu. Jadi karena saya juga bukan orang yang melek teknologi, tapi minimal itu menjadi rujukan. Cool. Tetapi kalau kita lihat bahwa gadget ini kan nggak hanya sekedar teknologi, tapi lifestyle anak muda itu ke situ. Keren lah, gue punya HP baru misalnya seperti itu. Apalagi kalau HP-nya yang harganya lebih mahal dari temannya, ada kebanggaan. Jadi itu nggak bisa kita pungkiri, tetapi menurut Brian, apakah ini menjadi tren yang akhirnya condong ke konsumtif? Karena gini, tidak melihat lagi bahwa orang cocok nggak dengan HP tertentu, tetapi apa? Yang penting aku punya HP yang merek ini gitu, atau yang mungkin lebih canggih dari yang lain. Tetapi saya pikir tren seperti ini, apakah menurut Brian itu akan berlanjut? Karena setiap anak muda udah nggak melihat bahwa cocok nggaknya, tetapi yang penting aku punya merek tertentu. Apa pandangannya Brian di situ? Menurut saya sih tren ini bakal terus lanjut ya, karena makin kesini teknologi tuh makin terasa personal kalau buat saya gitu. Jadi nggak lagi sekedar bandingin spek doang, bandingin spesifikasi doang, tapi biasanya ada orang karena demen sesimpel demen, oh selama ini dari dulu udah pakai merek ini nyaman banget, ya udah itu aja terus gitu. Mau spesifikasinya mungkin nggak sebagus merek lain, tapi karena udah mereka punya pengalaman pribadi, pengalaman personal, jadinya makin kesini tuh orang beli HP bukan lagi sekedar bandingin fitur gitu. Jadi pasti bakal makin kayak gitu sih kalau menurut saya. Iya, iya. Tapi memang setuju sih, saya sendiri kan kalau beli gadget gitu ya Bu untuk handphone, karena saya suka foto, nah biasanya tuh yang saya perhatiin di tech reviewer itu pasti kamera, setiap kameranya gimana. Karena memang dulu sebelumnya saya pakai Android, terus kemudian seiring berjalan waktu kita lihat yang iOS kameranya makin canggih, akhirnya memang berpindah gitu. Jadi memang secara personal benar yang menurut Brian bilang itu, gadget itu sekarang udah bagian dari personal diri masing-masing, nggak bisa kita bandingin situ Samsung atau situ Apple gitu ya. Itu udah nggak bisa lagi, itu balik ke preferensi masing-masing sih. Benar, gitu. Kalau ibu-ibu yang penting begitu ambil foto mukanya cantik. Oh, itu kemudian intinya. yang bisa merubah frame muka menjadi muda. Itu termasuk saya. Jadi kalau saya HP-ku kalau aslinya saya malah nggak suka. Jadi kalau bisa kameranya bagus gitu. Hasilnya langsung bagus ya. Hasilnya langsung bagus. Padahal itu nggak mirip. Makanya sering banget kita itu bisa ketipu dalam arti kata, let's say pada saat kita melihat orang saat interview, wajahnya yang ada di CV-nya akan berubah pada saat kita ketemu langsung, dan itu mungkin pengaruh HP juga lah. Jadi ya menurutku ya sah-sah aja, karena itu udah menjadi tren di masyarakat bahwa apa yang disebut teknologi orang udah paham gitu. Dan yang harus aku mungkin pengen galih dari Brian, pasar gadget di Indonesia itu sebenarnya pertumbuhannya seperti apa? Mungkin kamu pasti lebih tahu lah. Kalau misalnya mungkin secara angka, mungkin saya nggak bisa kasih angka yang exactly seperti apa, tapi saya yakin pasar gadget di Indonesia itu besar sekali ya, karena mengingat jumlah penduduknya juga sangat besar. Terus saya juga sempat baca kalau misal di Indonesia itu jumlah pengguna smartphone terbesar keempat di dunia gitu. Jadi itu baru dari sisi smartphone-nya aja gitu. Dan itu pun udah besar sekali. Jadi Indonesia ini ya secara penggunaan gadget pasti secara angka juga pasti besar sekali. Menurut Aris setuju nggak? Setuju sih Bu, memang Bu. Karena memang kita karena banyak kayak masyarakatnya, dan rata-rata memang penetrasi gadget di Indonesia itu lumayan tinggi, sekitar 70-75%. Jadi mungkin sekitar 200 jutaan penduduk Indonesia tuh punya smartphone ya sekarang. Jadi memang kita lihat tren ini memang bakal terus berkembang sih setiap tahunnya gitu Bu. Dan kita harus tahu bahwa smartphone ini tidak hanya sekedar lifestyle. Jadi banyak banget terutama anak muda, dia akan menjadikan smartphone ini sebagai salah satu income. Jadi dia bisa jual apa aja. Jadi nggak usah sampai produk tertentu, tetapi barang yang dia udah nggak suka pun dia tinggal posting, dan siapa tahu ada yang mau beli. Jadi menurutku ya hal yang
hal yang apa ya, ada positifnya juga bahwa kenapa orang harus selalu tidak bisa lepas daripada yang disebut gadget. Kenapa? Itu aktivitas mereka di situ, produktivitas mereka juga di situ. Jadi kalau kita bilang ya saat ini peluang usaha itu sangat terbantu dengan adanya gadget. Itu nggak bisa dibohongin. Orang mungkin ibu rumah tangga, dia bisa posting kok melalui HP di statusnya dia bahwa hari ini dia masak apa, jika ada yang mau tinggal kontak PO. Jadi ya menurutku itu hal yang sangat positif yang kita lihat, nggak sekedar di sisi tren dan lifestyle-nya orang. Jadi menurutku itu sangat-sangat baik. Dan kalau kita bicara gadget ya mungkin yang paling impact itu adalah pertumbuhan gadget di market Indonesia. Aku pikir ya toko offline online itu menjamur. Dan itu bukan menjadi hal yang biasa kita lihat ya, hampir di setiap mall. Malah itu yang lebih hidup daripada yang jual baju sebenarnya. Kemudian ada lagi yang hanya untuk jual aksesoris. Kemudian perbaikan. Jadi kalau kita bilang ya itu yang tetap rame. Dan aku pikir mungkin kalau Brian melihat itu ya salah satu yang bisa kamu sampaikan in case kamu YouTube-mu nanti apa yang bisa kamu review dari pertumbuhan dengan aksesoris yang naik pesat sejalan dengan pertumbuhan gadget. Kenapa? Terutama cewek, bahwa aksesoris itu penting. Dia robahlah casingnya menjadi yang bling-bling atau yang warna-warni atau yang bisa menyala ya macam-macam. Ya makin ini sebenarnya juga kalau dari pengalaman saya juga itu pun benar yang Ibu bilang tadi, kayak aksesoris pun jadi personal juga ya. Jadi dengan gadget ini semuanya jadi kena gitu ke pekerjaan, ke perekonomian, terus juga ke aksesoris. Saya pun juga di YouTube ada bikin video-video aksesoris juga, rekomendasi aksesoris, dan biasanya peminatnya juga lumayan banyak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa ya itu nggak cuma gadgetnya aja, tapi juga kena ke banyak faktor gitu. Gonta-ganti. Betul. Ya. Aris sudah ganti. Jadi aksesoris kamu apa? Kalau biasanya kalau cowok lebih nggak banyak gonta-ganti Bu, satu pakai sampai rusak. Sampai rusak sampai mungkin udah nggak karuan kali ya baru ganti. Tapi memang unik sih fenomena ini ya, selain memang tadi karena hal simple gitu ya, pertumbuhan gadget jadi memang bisa mendorong semuanya kan. Jadi ada muncul toko reseller baru, ada muncul toko aksesoris tadi ya, cewek pada beli aksesoris. Kemudian juga mungkin sekarang service center handphone juga udah di mana-mana juga sekarang. Kalau kita lihat, kita masuk satu ITC itu mungkin yang bisa service handphone bisa ratusan bahkan ribuan kali ya gitu. Memang fenomena ini unik gitu ya. Nah, selain fenomena yang terkait dengan si pertumbuhan ekonomi ini nih, mendorong pertumbuhan ekonomi, ada fenomena unik lain nggak sih, Mas Brian, yang ditemuin di Indonesia gitu? Kayak mungkin orang punya handphone, satu orang bisa 2, 3 gitu ya? Oh, wah, itu saya sendiri itu. Soalnya ada 2 gitu. Tapi memang itu buat kebutuhan review sih, jadi pakai 2 gadget. Tapi emang banyak orang juga punya smartphone lebih dari 1 gitu. Entah 1 buat dia sendiri, buat foto-foto, 1 lagi buat bisnisnya. Jadi kerjaan ya. Betul, buat kerjaan. Tapi dia suka sosmed buat HP yang 1. Jadi itu tinggi sekali makanya peminat pengguna smartphone di Indonesia, karena 1 orang pun bisa punya beberapa gitu. Jadi kita di kantor aja 2 kan. Iya, 1 untuk kerjaan yang terkait dengan kantor, 1-nya pribadi. Jadi minimal 2. Jadi kalau dua-duanya bunyi bingung juga angkat yang mana dulu. Tapi mungkin saya melihat dari sisi yang lebih humanis bahwa ada beberapa kasus kita bilang bahwa karena itu akhirnya berakibat yang lumayan fatal pada saat ada keluarga yang mungkin orang tuanya kurang, tetapi si anak melihat bahwa gue pengen nih HP dengan jenis seperti ini, harus beli. Kalau itu nggak diikutin, maka si anak ini akan marah kepada orang tuanya. Dan mungkin bisa aja dia mengambil satu tindakan yang di luar nalar. Sehingga kenapa? Kecewa orang tua tidak bisa membelikan HP seperti apa yang temannya punya. Kalau udah seperti ini, bagaimana menurut Brian bahwa
apa yang harus dieducate. Jadi ada mungkin pesan positif kepada anak-anak muda bahwa nggak harus HP yang mahal. Tetapi mungkin di saat kamu butuh, yang penting berkomunikasi. Sebenarnya tujuan daripada gadget ini adalah komunikasi sebenarnya awalnya. Tetapi seiring dengan tren yang muncul, akhirnya itu menjadi segala aktivitas itu hanya bertumpu kepada sebuah gadget yang semakin canggih, semakin banyak peminatnya. Mungkin Brian bisa kasih tips bahwa kalau kita bilang sangat sedih sebenarnya kalau baca topik bahwa karena HP terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan siapapun gitu. Betul. Kalau menurut saya sih, tips dari saya sih sebenarnya balik lagi ya ke prinsip dasar teknologi itu kan buat membantu pekerjaan kita gitu. Sama kayak yang tadi Bu bilang juga, kalau smartphone itu buat membantu komunikasi gitu. Jadi balik lagi ke prinsip dasarnya kan itu. Dan nggak perlu kita yang paling mahal atau yang paling tinggi, karena sebenarnya HP-HP sekarang juga makin berkembangnya teknologi itu yang nggak terlalu mahal pun makin bagus gitu. Jadi nggak perlu kita selalu ngincer yang harus yang paling mahal atau merek tertentu, karena pada dasarnya semua tuh udah bisa ngelakuin fungsi-fungsi dasar tuh udah bisa gitu. Cuma memang gengsinya yang tinggi. Betul, itu lebih ke arah karena dia demen buat pamer atau buat gaya gitu. Jadi aku pikir audiens di sana mungkin akan sangat menyimak. Jadi tidak harus yang mahal, yang penting sesuai. Dan yang tidak mahal pun sebenarnya sudah cukup bagus. Betul, betul. Tapi memang sekarang Gen Z itu lagi ada tren Bu, justru anti culture. Jadi mereka itu sekarang itu malah ngincernya pakai handphone yang fiturnya sederhana. Jadi udah nggak perlu smartphone. Balik lagi ke handphone jadul yang cuma bisa buat SMS sama nelpon gitu ya. Ini memang udah ada di mana-mana di seluruh dunia sih Gen Z ini memang. Karena memang kalau kita lihat ini, smartphone itu kan memang addicted banget ya. Karena memang selain tadi fungsinya cuma buat nelpon, buat foto, sekarang kan semua udah terpacu di handphone. Even kita mau belanja, kita dari handphone. Kita mau makan, kita dari handphone. Kita mau apa lagi biasanya tuh? Kita mau Scroll. Ya, scroll juga kan. Nah, itu mungkin yang berdampak negatif buat mereka. Pada saat lagi nganggur, jadi tangan nggak bisa diem kan, pasti nyarinya gadget. Iya, makanya jadi mereka tuh kayaknya melihat dampak negatif itu, jadi mereka munculin tren si dampak menanggapi ini. Aris, mungkin satu hal yang kita lihat bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang mobile first nation. Jadi kita melihat bahwa orang Indonesia itu sangat-sangat senang ada handphone baru merek tertentu itu akan dikejar sampai ngantri-ngantri lah. Negara lain mungkin nggak seperti itu, nggak semua negara seperti itu. Jadi kalau kita lihat kadang negara maju malah orang-orangnya mereka itu tidak semua HP yang mereka miliki adalah yang tren terakhir gitu. Pertanyaan mungkin terkait dengan tadi penjelasan Aris. Jadi sangat menarik sebenarnya kalau kita membahas bahwa kenapa Indonesia termasuk negara yang penduduknya sangat antusias terhadap gadget. Jadi kan tadi Brian bilang bahwa kita itu di urutan keempat. Negara mana saja sih yang disebut dengan mobile first nation itu? Kalau Indonesia keempat, yang sebelumnya itu ada China, terus juga ada India, terus juga ada Amerika. Sama sih kalau saya lihat di berita juga kayak di Amerika itu kalau ada peluncuran misalnya smartphone baru, itu juga orang sampai rela ngantri gitu buat dapetin yang paling baru. Jadi kayak kurang lebih mungkin negara-negara itu juga punya kesamaan gitu. Jadi kalau Aris udah punya HP yang tipe apa? Kalau saya tipe yang tengah aja Bu. Tengah-tengah aja ya. Soalnya hobinya banyak, jadi mesti ngasih makan hobi yang lain. Tapi memang kalau untuk si mobile first nation ini kita lihat memang cukup menarik. Karena kalau kita lihat itu mungkin paling banyak akses internet di dunia ya saat ini bukan melalui komputer lagi, karena memang kan secara infrastruktur sekarang kan udah semakin mudah kan, memang internet semakin cepat, handphone semakin canggih, makanya sekarang itu apapun yang diakses lewat internet itu pasti via handphone dibanding PC gitu, karena setiap orang pasti akan punya handphone, tapi setiap orang nggak akan punya laptop atau PC karena harganya makan mahal kan. Dan dengan dia menggenggam satu device, dia akan bisa buka email di situ, bekerja di situ, jualan di situ, baca berita juga baca bisa berita baca di berita situ. sekarang semua. Pesan makanan juga.
Iya, Makanya iya. udah paling gampang. Benar. Jadi untuk perbankan ya banyak orang sekarang coba transaksi transfer duit kan nggak harus ke bank. Iya. Betul. Jadi Betul, Bu. ya dengan HP semuanya beres gitu. Bayar listrik, gaji pembantu, semuanya bisa dari situ. Dan kalau kita bilang bahwa bagaimana mengarahkan semua ini menjadi hal yang lebih positif. Jadi mungkin Aris sebagai head of product yang termasuk produk salah satunya adalah Gadget Insurance. Coba tips dari kamu apa? Jadi sebenarnya kalau ngelihat tren pertumbuhan gadget di Indonesia, kita senang sih Bu ya, karena kan pasti kan yang beli handphone naik, yang beli proteksi juga pasti akan naik juga gitu. Tapi memang harus disikapi secara positif lah gitu. Jadi memang kita mesti paham kalau smartphone itu nggak cuma buat have fun, tapi bisa juga buat produktif ya. Jadi kan kayak tadi kita kerja semua, mungkin kalau kita lihat sekarang untuk pekerja formal informal ya, kita yang kantoran atau mungkin yang freelancer gitu ya Bu ya, semua itu menggunakan smartphone justru untuk keperluan bisnisnya mereka gitu, untuk balas chat email klien, untuk kayak tadi misalnya buka PO, untuk terima PO gitu ya. Jadi memang balik lagi ke diri sendiri lah, kita harus sikapi memang kita harus gunain handphone itu secara positif juga gitu memang. Iya. Dan terkait dengan apa ya, harga handphone kan nggak murah. Jadi pada saat kita melihat bahwa terkait dengan produk kita, bahwa kita menawarkan yang disebut Gadget Insurance. Tidak mahal kok, tetapi apa? Dengan gadget yang udah dibeli mahal, resiko itu terjamin. Mungkin yang paling cocok menjelaskan ke audiens supaya jangan sampai nggak beli proteksi. Mungkin dari Aris. Oke. Jadi memang menarik ya kalau kita lihat mungkin 5 tahun ke belakang itu e-commerce itu sekarang pada jualan proteksi lah bilangnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita beli sesuatu kayak gadget, beli barang elektronik itu memang proteksi itu kalau kita lihat perlu nggak perlu gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi apes mungkin perlu, tapi memang kan untuk menghindari keapesan itu kan kita harus prepare. Nah, prepare dengan cara beli proteksi karena kita tahu kita tuh orangnya ceroboh misalnya gitu ya. Dikit-dikit jatuh atau kita lagi minum sering tumpah ke laptop. Nah, itu biasanya beberapa itu yang dijamin oleh si proteksi itu dan memang Pertanyaan buat Aris penting, Bu. bahwa apakah semua masyarakat Indonesia sadar nggak dengan proteksi? Tetapi kalau dilihat tren orang membeli proteksi, naik nggak sih? Sebenarnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu trennya justru meningkat sih Bu memang. Kalau kita lihat ya dari segi pertumbuhan handphonenya sama pembelian proteksi itu memang sejalan Bu. Dan memang kita lihat semua brand sekarang justru memang yang dijual itu selain servisnya ya proteksi yang di luar dugaan ini gitu. Jadi memang penting sih. Karena ya aku pikir yang jual juga supaya dia nggak dikomplain ya ada asuransi yang mendampingi. Iya. Betul. Jadi problem itu diselesaikan oleh si proteksi tadi. Apalagi kalau yang gadgetnya mahal, Nah, flagship, iya. nah itu. Karena kita lihat kan sekarang harga gadget juga tinggi-tinggi Bu. Bisa Tinggi-tinggi. 10 juta minimal yang minim ya, yang Iya. bagus gitu. Bahkan ada yang udah sampai 30 juta gitu. Nah, kalau misalnya itu sampai rusak, kita mesti ganti sendiri. Wah, pusing pasti Bu. Iya. Dan terutama ya screen crack itu. Jadi Oh iya. karena gadget itu kalau udah retak ya mau diapain lagi? Iya, Mau dipakai walaupun masih bunyi ya udah nggak enak aja gitu. Iya, memang betul. Tapi Brian sendiri itu melihat bahwa dari sisi proteksi ini, kamu punya experience nggak sih? Pernah. Jadi kayak dulu pernah punya HP terus nggak sengaja jatuh, terus retak tuh di bagian pojoknya. Nah itu kan sakit hati ya, karena HP flagship terus jatuh. Terus biasanya harga layar tuh udah hampir 60-70% dari Betul. harga handphone ya kalau ganti Pas kan. bawa ke tempat buat servis tuh kaget harganya kan, karena harganya ternyata wow juga gitu. Iya, iya. Jadi ya penting sih kalau punya proteksi seperti itu. Ya, jangan lupa kontak Aris. Siap. Dan mungkin gini, kita menarik sebenarnya berbincang-bincang mengenai gadget. Dan kalau kita bilang hampir setiap orang, anak sekolah, SD aja, mamanya pun sudah membekali dia dengan handphone. Mungkin itu lebih kepada untuk mengecek anaknya itu kondisinya baik-baik aja atau enggak. Dan tentunya untuk mengakomodir perbincangan ini kita mungkin melihat bahwa
audiens di sana, di luar sana, terutama Grit Squad, itu udah pengen tahu sehingga mereka memberikan beberapa pertanyaan terutama ke Brian. Mungkin saya mulai dulu pertanyaan yang udah masuk ke studio kita, bahwa dari Sony _Andami, apakah teknologi membuat kita lebih terhubung atau justru semakin menyebabkan keterpisahan di era digital ini, dan mengapa? Mungkin Brian lebih pas menjawab ini. Ini pertanyaan bagus ini, Iya. karena menurut saya jawabannya dua-duanya gitu, kena dua-duanya. Kita bisa makin terhubung, tapi juga bisa makin lebih jauh gitu sama yang dekat gitu. Iya, iya. Jadi memang ngebantu banget bisa kenalan sama orang yang di luar kota, bisa ngobrol sama orang di luar negeri segala macam. Tapi bisa video call gitu betul, ya. dengan video family call, yang jauh. nggak cuma telepon lagi kan, sekarang juga bisa video call. Terus juga, tapi di satu sisi memang nggak bisa dipungkiri juga gitu. Efeknya ya kalau sekarang orang lebih sibuk di gadgetnya masing-masing. Kayak misalnya kita naik kendaraan umum juga, kita bisa lihat banyak orang tuh semua sibuk gitu. Sibuk Semua pada duduk ya, scrolling. ngeliat handphone. Betul, udah nggak, jarang orang kayak ngobrol lagi gitu. Itu karena faktor itu juga sih. Paling miris itu sebenarnya kalau kita melihat, ini dari sisi saya sebagai ibu rumah tangga. Saat kita makan di restoran, sambil menunggu menu itu keluar, ngobrol, kagak. Masing-masing ngambil HP untuk scrolling sesuatu yang penting gak penting, sambil menunggu makanan keluar. Sebenarnya ini yang tadi kita bilang bahwa akhirnya hubungan secara person itu berkurang hanya karena ada gadget. Ya bagusnya kalau dari sisi saya, kayak saya mungkin kalau mau bicara dengan anak saya yang tidak di Indonesia, kita bisa video call. Dengan cucu itu bisa video call, seolah-olah kita melihat mereka secara langsung. Dan itu mungkin yang paling dirasakan bermanfaat banget. Jadi nggak harus terbang jauh-jauh melihat, tetapi Betul. kita bisa setiap saat Real terkontak. time langsung ya. Real time, bicara, melihat kondisinya seperti apa. Dan anak yang sekolah ke luar negeri, maknya kalau di sini juga Mantaunya dari video call. mantaunya dari video call. Maknya juga senang, oh anakku tambah cakep gitu. Dan itu jawaban yang mungkin paling pas tadi ya dari Brian. Dan kita balik lagi ke pertanyaan berikutnya dari Rika _Indrawati 1. Jadi ini ke Brian. Izin bertanya, bagaimana gadget telah mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi dalam ekonomi digital? Silakan Brian. Kalau menurut saya sih banyak yang berubah sih ya. Kalau kita lihat terutama beberapa tahun terakhir juga udah banyak berubah. Cara kita bekerja gitu ya, cara kita juga orang bertransaksi, cara orang juga menjalankan usaha, semua tuh udah banyak yang berubah gitu dibandingkan let's say 10 tahun lalu gitu kan. Kita lihat kayak di Tanah Abang gitu kan dia Betul. live view Bu justru sekarang gitu. Semua pada ya. sibuk live sekarang buat jualan. Itu kan juga salah satu contoh perubahannya kan karena digital ini. Jadi ya menurut saya sih pasti akan ada terus berubah sih seiring dengan perkembangan. Nanti ada tren apa lagi, kita pasti harus berubah lagi, ikutin lagi, adaptasi lagi gitu. Jadi gara-gara orang live jualannya meningkat, yang punya toko sampai nangis-nangis. Karena apa? Nah, itu dia. Itu interaksinya beda. Melihat live dengan hanya foto atau datang ke toko. Kurang menarik. Karena live itu kan secara tidak langsung membuat orang harus segera mengklik. Kalau memang tertarik. Ya jadi termasuk kan juga ada lapangan pekerjaan baru kan sekarang. Yaitu saya juga pernah lihat ada hiring orang buat nge-live gitu. Khusus untuk live ya. Betul, di beberapa platform. Jadi itu juga jadi pekerjaan baru sekarang. Gitu. Iya, karena live itu kita tahu bahwa itu sangat mendorong penjualan. Sehingga orang-orang yang punya skill menjual secara live produk tertentu, atau yang just tip pun mereka live dari negara di mana mereka lagi mencari pembeli. Dan ya tentunya itu nggak kecil. Jadi mereka pun dibayar mahal, kemudian omset penjualan dari live itu luar biasa. Sehingga itu berdampak kepada mereka yang punya toko-toko. Tetapi ya kita harus support lah, karena setiap orang yang punya skill dengan gadget ini sangat terbantu. Dan nggak gampang. Kita sendiri kalau mau nge-live produk tertentu belum tentu mampu juga. Iya, betul. Dan kita sebagai di pihak konsumer juga sebenarnya kebantu sih Bu. Karena dulu kan mungkin kalau kita secara tradisional datang ke mall, kita coba sendiri, terus kemudian berubah
semua jualan online. Iya. Nah, biasanya kalau online tuh saya ada sering salah beli ukuran, salah beli model gitu ya. Nah, dengan adanya live ini kan biasanya mereka ada langsung try on. Nah, bisa langsung kita nanya bisa gitu nanya, ya. betul. Nah, itu yang sebenarnya kebantu sih di kita gitu, Bu. Jadi kita nggak salah beli lagi. Karena kalau online kan kalau salah beli udah repot urusannya kan. Produk yang nggak bisa di live itu adalah produk asuransi. Karena orang tidak akan sekedar tertarik membeli di saat kita bicara produk insurance, tetapi lebih kepada experience. Jadi kalau dia belum punya experience nggak bakal beli lah. Karena apa? Mereka nggak bisa melihat hanya fisik kan. Kalau baju, barang, yaitu lihat, oh bagus nih, udah di try on kayaknya cocok nih buat saya beli gitu. Oke, thank you. Dan kita mungkin ke pertanyaan yang ketiga. Ini juga masih ke Brian. Bahwa dari Enji.Arifin. Apakah teknologi dan kemajuan digital telah membuat manusia semakin tergantung pada teknologi? Apa dampak positif dan negatifnya? Ini Tanya Brian yang bagus nih. Iya. Kalau menurut saya sih bakal makin tergantung ya sepertinya ya. Karena makin banyak hal yang kita jadi terbantu sama teknologi gitu. Di satu sisi itu juga positifnya dari teknologi kan. Jadi kayak yang tadi kita udah bahas, kayak pekerjaan itu makin kesini makin banyak pekerjaan bidang-bidang baru yang berhubungan sama teknologi. Ada pekerjaan di bidang AI, terus juga tadi contohnya live, termasuk mungkin nggak usah jauh-jauh pekerjaan saya sendiri juga di YouTube itu kan juga berkat teknologi juga kan gitu, dengan ada teknologi. Dulu belum ada tuh istilahnya orang kerja di YouTube gitu, tapi sekarang kan udah ada yang punya karir dari sosial media, bikin konten, itu juga berkat teknologi gitu. Tapi tanggapan kamu mungkin terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa apa yang dilihat jika seandainya orang yang tergila-gila main game sehingga dia lupa tidur dan akhirnya itu berdampak. Dia harus masuk rumah sakit dan orang tuanya harus membawa dia karena dia 3 hari nggak tidur. Misalnya seperti itu, karena kita baca banyak banget anak-anak yang terutama nggak bisa mengontrol. Akhirnya dia begitu tertarik dengan game yang semakin banyak yang bagus-bagus. Sehingga mereka lupa kapan dia harus stop dan tidur. Mungkin kamu bisa ke audiens sampaikan tips. Thomas Brian dulu yang kayak gitu, yang lupa makan. Pernah ada masanya sibuk main game seharian, pagi sampai malam. Kalau dari saya sih tipsnya paling ya itu harus mungkin kembali ke diri masing-masing ya. Itu Tapi kan kalau anak-anak yang masih di bawah 12 tahun ya orang tua yang harus ngecek terus ya. iya, tidur karena apa dipantau enggak, sama gitu. orang tuanya atau dari dirinya sendiri Iya. gitu loh. Karena biasanya kalau yang udah dewasa ngerti kapan dia harus stop. Tetapi yang sering terjadi adalah anak-anak yang dia di dalam kamar sebenarnya nggak tidur, tapi dia main game. Orang tuanya nggak tahu. Nah itu biasanya yang tidak terpantau. Gitu. Nah, itu mungkin bisa dipakai juga tuh fitur-fitur dari device yang mereka punya tuh, bisa dibatasin mainnya. Sebenarnya kan kayak main games itu kan juga nggak masalah kan, cuman perlu dibatasi waktunya. Sekarang ada banyak kayak aplikasi parents control juga ya. Betul. Yang bisa langsung live kita lock handphonenya gitu, Bu. Jadi misalnya kita udah batasin penggunaan handphone untuk anak kita 2 jam. Jadi screen time-nya tuh dihitung. Kalau udah 2 jam dia langsung lock otomatis. Dan bisa dibuka kalau pakai handphone kita gitu. Pakai handphone orang tua. Iya, betul. Tapi kalau anaknya canggih di teknologi, dia unlock juga itu agak bisa. Yang kayak gitu ntar saya langsung masukin universitas. Oke, sekarang pertanyaan buat Aris nih. Datang dari Bava_Rians16. Bagaimana menurut Pak Aris Bapak. mengenai, ya kamu dipanggil Bapak, mungkin dilihat terlalu bapak-bapak kamu. Mengenai fenomena masyarakat terlebih kaum milenial cenderung FOMO. Untuk membeli gadget terbaru padahal tidak diperuntukkan untuk kebutuhannya dan malah dengan ekonomi pas-pasan rela berhutang entah lewat pinjol untuk bisa memenuhi hasrat membeli gadget baru. Mohon infonya Pak. Seberapa besar menurut Pak Aris pengaruh gadget terbaru dengan keberlangsungan pola hidup masyarakat? Misalnya baik itu sebagai karyawan, pengusaha maupun wira swasta. Ini panjang nih buat kamu. Iya, Bu. Apakah ada pengaruh signifikan penggunaan gadget terbaru dengan naik atau tidaknya tingkat pendapatan masyarakat? Oke.
Mungkin Jawabnya di-breakdown harus ya, yang satu-satu dulu ya Bu ya. jawabnya yang terstruktur. Yang Yang saya lihat bagus, tadi biar yang audiens nggak bingung. pinjol tuh, yang pinjol-pinjol. Nah sebenarnya kalau kita lihat memang kalau udah sampai maksain diri gitu ya, itu udah pasti negatif. Nggak ada hal sesuatu positif kecuali maksaan dirinya tuh untuk hal yang positif, untuk maksa belajar gitu, itu positif. Tapi kalau misalnya kita lihat dia maksa untuk membeli sesuatu yang mereka nggak mampu, sampai pinjem-pinjem, terus sampai nanti juga bisa juga membebankan orang lain, itu udah nggak benar sebenarnya gitu. Nah itu yang harusnya memang secara sigap, secara bijak kita harus sikapinya gitu Bu. Jadi memang kalau misalnya kita nggak punya uang ya udah kita tahan dulu, kita nabung gitu ya. Sedikit-sedikit nanti baru misalnya kita beli kalau memang uangnya udah ada gitu. Nah balik ke produktivitas mungkin kalau secara teknologi, kayak tadi ya kita lihat memang teknologi zaman sekarang kan udah makin canggih. Bahkan kita pun Mas Brian atau Ibu, kita lebih takut ketinggalan handphone dibanding ketinggalan dompet ya gitu ya. Padahal kalau dulu kan dompet penting gitu karena uang di situ, KTP, identitas di situ. Nah sekarang semua itu udah bisa compact, kita bawa kemana-mana di handphone. Jadi memang kalau kita lihat secara produktivitas itu pasti akan lebih meningkat gitu ya. Karena satu sisi tadi juga dengan adanya si teknologi ini bisa muncul lapangan pekerjaan baru, terus kemudian dari orang yang nggak kerja bisa jadi kerja dengan kayak misalnya dia hobinya masak, dia jualan via WhatsApp gitu. Nah itu sebenarnya kan bisa meningkatkan produktivitas asal memang digunainnya dengan bijak, dengan baik gitu. Setuju sih. Saya pribadi, saya kalau ketinggalan handphone, aku paniknya minta ampun. Karena bagi saya ya semuanya ada di situ. Jadi kalau saya traveling, yang pertama saya amankan itu HP. Karena repotnya kayak apa seandainya itu hilang. Kenapa? Harus blokir A, B, C. Karena semua mobile phone itu ada banking. Jadi ya itu takut banget kita. Kemudian ya semua dokumen kita secara pribadi ada soft copy-nya juga di dalam HP. Jadi setuju banget kalau keluar rumah gak ada dompet nggak apa-apa, bisa kok QRIS ya bayar sekarang. Jadi nggak pusing. Dan itu jawabannya Aris kepada Bava_Rian 16 tadi. Dan terakhir nih kayaknya kita batasin karena banyaknya pertanyaan, kita batasin hanya 5. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Brian dari Bakarini 9804. Bagaimana strategi brand gadget dalam menghadapi konsumen yang makin impulsif akibat tren digital lifestyle dan FOMO? Coba Brian. Itu sebetulnya karakter yang paling dicari sebetulnya ya sama brand, itu impulsif terus sama FOMO. Ini paling dicari ini. Kalau target marketnya justru ya. Kalau misalnya orang-orang pada kayak gitu, ini paling kesukaan mereka gitu kan. Karena ya kalau menurut saya sih dari pengalaman yang saya lihat, biasanya mereka akan brand itu suka bikin bikin sebuah hype gitu loh. Karena tujuannya buat mancing supaya orang tuh tertarik gitu, FOMO gitu. Kalau nggak pakai yang terbaru tuh kayaknya rasanya kurang gitu. Kayaknya padahal baru 1 tahun lalu baru beli, tapi tahun baru yang tahun ini berasa kayak udah jadul banget HP-nya. Padahal masih baru banget kan. Gitu. Jadi itu sebenarnya karakter yang paling disukai gitu. Dan kadang gini, temen yang usil itu HP-mu jadul banget ya, kenapa nggak ganti? Itu juga. Itu akan sangat personal trigger untuk ganti gitu. Betul. Jadi ya balik lagi kalau temennya ketemu yang usil ya selalu ganti dong HP. Dipancing terus ya. Dipancing. Dipanas-panasin. Dipanas-panasin. Mau nggak mau dia terbakar lah untuk segera ganti. Jadi balik lagi itu bukan sesuatu yang kita bilang nggak masuk akal, karena kadang kita ganti HP karena orang sekitar kita ganti dong, ini bagus nih gitu. Mau nggak mau harus kita Dan kita mungkin udah menjawab pertanyaan yang masuk tadi, dan semoga Grit Squad bisa mendapatkan hal-hal positif dari diskusi yang sudah kita sampaikan di awal, dan juga beberapa pertanyaan dari audiens bahwa hal yang positif dan negatif itu tentu ada di setiap tren. Tetapi yang paling penting, mana yang menurut kita positif itu harus kita ambil sebagai masukan. Dan terima kasih Brian, Aris dari diskusi kita hari ini. Dan tentunya bahwa
kalau misalnya kita bilang bahwa ada yang belum sempat kita sampaikan, mungkin di sesi yang akan datang kita akan create lagi topik yang lebih menarik. Dan terima kasih juga kepada Grid Squad yang sudah menonton sesi Grid Sharing Season 3 ini. Dan sampai ketemu mungkin di seasons berikutnya. Keep learning, keep exploring, dan juga keep inspiring di acara kita ini. Sampai ketemu di season berikutnya. Salam Reach for Great. Hmm.